The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright in the love of Jesus Christ. The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright in the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. Halo adik-adik, jumpa lagi di Next Gen Kids Online Service. Hari ini kakak seneng banget karena Lili akan membalikan mainan kesukaan kakak. Sudah 2 minggu loh Lili meminjamnya, lama sekali kan? Gimana kalau sebelum kita sambil menunggu Lili, kita berdoa dulu dan beribadah ya adik-adik. Kakak pimpin dalam doa ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau setelah lagi Tuhan, kami akan beribadah, Engkau yang memberkati dari awal hingga akhir. Dan kami mau Tuhan belajar sesuatu dari ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sepertinya Lili ini masih lama. Gimana kalau kita berolahraga dulu ya? Are you ready? Let's go! From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Yeay, kakak seneng banget. Tadi sudah bisa memuji Tuhan bersama dengan adik-adik loh. Pasti lebih seru lagi kalau kita bermain bersama. Siapa yang sudah siap untuk bermain bersama? Bisa goyangkan kepalanya? Ya, sudah cukup. Sekarang waktunya kita let's go to the playroom. Kakak punya games lucu loh, namanya Matching Them. Cara bermainnya mudah. Nanti di layar teman-teman akan ada gambar hewan. Teman-teman harus menyocokkan kira-kira makanan apa yang cocok dengan hewan tersebut. Mudah bukan? Adik-adik siap kan? Kalau gitu kita mulai saja bermainnya. Let's play. Nah, gambar yang pertama. Kira-kira ini hewan apa ya? Ya, betul, sapi. Kira-kira yang atas atau yang bawah ya makanannya sapi? Ya,
betul, yang bawah. Adik-adik hebat. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Selanjutnya, gambar hewan apa ini ya? Ya, benar adik-adik, ini gambar hewan burung. Kira-kira yang mana makanan burung? Yang atas atau yang bawah ya? Ya, betul, yang atas. Adik-adik hebat. Kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Nah, ini dia, kira-kira hewan apa ya ini? Pasti adik-adik sudah tahu semua. Ya, betul, anjing. Kira-kira yang atas atau yang bawah ya makanannya anjing? Ya, betul, yang bawah. Adik-adik hebat sekali menjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, gambar selanjutnya nih. Kira-kira ini hewan apa ya? Ya, betul, ini hewan monyet. Kira-kira yang atas atau yang bawah makanannya monyet? Ya, betul sekali adik-adik. Yang bawah, adik-adik hebat sekali. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini dia pertanyaan selanjutnya. Kira-kira hewan apa ya ini? Ya, betul, ini kucing. Kira-kira yang mana ya makanannya kucing? Yang atas atau yang bawah? Wah, betul adik-adik, yang atas yang makanannya kucing. Kalian hebat bisa menjawab semua pertanyaan. Yeay, adik-adik hebat banget. Tadi bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar loh. Well, adik-adik kita sudah selesai bermain, tapi Lili juga belum datang. Gimana kalau kita telepon Lili sekarang ya? Kita telepon sebentar ya. Halo? Halo Lili, iya Li. Kamu kenapa kok belum datang Lili? Kan kamu udah janji loh mau kembaliin bonekaku. Udah 2 minggu kamu pinjam. Kak Hana, aku minta maaf ya. Kenapa Lili? Kak, waktu tadi aku mau berangkat ke rumah kakak, bonekanya terjatuh di lumpur. Sekarang bonekanya jadi kotor, kena lumpur di jalan. Apa? Iya kak, ini aku sudah berusaha untuk membersihkannya, tapi nodanya tidak mau hilang. Lili, kamu gimana sih? Itu kan boneka kesayanganku. Kok bisa dirusakin? Aku minta maaf ya kak. Loh, Kak Ana, kakak kenapa menangis? Kak Marta, Lili jahat sekali. Dia merusak boneka kesayanganku. Hah? Lili? Iya kak. Memangnya bonekanya Kak Hana kenapa kok bisa rusak? Jadi Lili menjatuhkan bonekaku ke dalam lumpur kak, sehingga ada noda di bonekaku. Oh, Jadinya bonekaku rusak. Kak Hana, maafin aja ya. Aku percaya Lili pasti nggak sengaja melakukannya. Maafin, kakak kok belain Lili sih? Aku nggak akan maafin Lili kak, dia kan nggak bertanggung jawab. Aku benci sama Lili. Kak Hana, aku tahu Kak Hana pasti sekarang lagi emosi sama Lili. Tapi nggak baik loh Kak kalau ini berlangsung terus-menerus. Kakak harus belajar untuk memaafkan Lili. Gimana emangnya kak cara maafinnya? Kalau pakai kekuatan kita sendiri memang susah Kak mengampuni orang lain. Tapi kalau kita mau minta tolong sama Tuhan, pasti lebih gampang untuk mengampuni orang lain. Gitu ya kak? Iya.
Caranya adalah dengan kita berdoa, Kak. Minta pertolongan Tuhan. Kakak tahu cerita tentang Stefanus nggak? Stefanus, Kak. Aku nggak punya teman yang namanya Stefanus. Bukan, Kak. Bukan teman kita yang namanya Stefanus. Tapi Stefanus itu adalah salah satu muridnya Tuhan Yesus. Dia itu rela berkorban loh, Kak. Demi supaya orang lain bisa selamat. Kakak mau dengar ceritanya? Iya, Kak, mau. Adik-adik juga mau dengar ceritanya tentang Stefanus? Kalau gitu, kita dengerin sama-sama ya. Begini nih ceritanya. Cerita ini ada di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1-15 dan pasal 7 ayat 51-60. Stefanus adalah salah seorang dari ke-7 orang murid Yesus yang dipilih untuk melayani orang miskin di tengah-tengah jemaat di Yerusalem. Mereka dipilih karena dikenal baik, penuh roh, dan mempunyai hikmat. Tugas mereka adalah mengatur pembagian bantuan kepada para janda yang membutuhkan. Dan Stefanus, murid Yesus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saat firman Tuhan makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Bahkan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Namun, ada beberapa orang di antara jemaat yang tidak menyukai Stefanus. Bahkan, mereka menghasut beberapa orang dan mencari saksi-saksi palsu untuk menjebak Stefanus. Sampai akhirnya, Stefanus ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agama. Yang luar biasa, saat semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Setelah itu, Stefanus menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan. Maka anggota-anggota Mahkamah Agama itu menjadi marah. Apalagi saat Stefanus sambil menatap ke langit lalu berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka mereka semakin marah dan menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Wah, lalu apakah yang dilakukan Stefanus saat dia dilempari batu? Stefanus malah berdoa sambil berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Setelah itu, meninggallah Stefanus dan orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Lebih mudah loh berkorban untuk orang lain jika itu berupa barang, waktu, atau bahkan uang. Iya sih, Kak, tapi kok bisa ya Stefanus itu mengorbankan dan dia mengampuni padahal kan dia sangat menderita? Iya sih, Kak, tapi ada 3 alasan yang membuat Stefanus bisa dan mampu mengampuni orang yang sudah berbuat jahat terhadap dia. Yang pertama adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus. Stefanus mengikuti teladan Tuhan Yesus yang saat dihina, disiksa, bahkan disalibkan, tetapi Tuhan Yesus masih bisa mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Seperti ada tertulis di Alkitab, di kitab Lukas 23 ayat 34a. Bunyinya seperti ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang kedua adalah melakukan firman Tuhan.
Stefanus itu adalah murid Tuhan Yesus dan setia yang taat loh. Dia suka membaca firman Tuhan dan juga melakukannya. Ada loh di Matius 6 ayat 14, bunyinya seperti ini adik-adik. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Dan poin yang ketiga adalah mengasihi jiwa-jiwa. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi jiwa-jiwa, Stefanus juga rindu melihat orang lain diselamatkan. Sehingga Stefanus rela memberikan nyawanya untuk melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus. Amanat agung Tuhan Yesus ini ada di Matius 28 ayat 19. Bunyinya begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kak Marta, setelah aku mendengarkan firman Tuhan tentang Stefanus, aku merasa Kak Marta itu seperti Stefanus loh dalam hidupku. Oh ya? Kok bisa, Kak? Iya, tadi kan kakak bilang agar aku mau mengampuni Lili. Ya, meskipun mengampuni itu sulit, Kak. Tapi bersama dengan Tuhan, aku percaya pasti bisa. Benar, Kak. Gimana dengan adik-adik? Apa kalian juga mau belajar mengampuni orang lain seperti Stefanus? Kalau kalian mau, kalian angkat tangan tinggi-tinggi dong. Coba putar-putar. Loncat-loncat. Yeay. Kalau gitu Kak Hana, kita sekarang memuji Tuhan sama-sama yuk, Kak. Oke, Kak, let's go. Let's go. Forgive, forgive, forgive one another. This is what we should do. Forgive, forgive, forgive one another, even as God has forgiven you. Forgive, forgive, forgive one another. This is what we should do. Forgive, forgive, forgive one another, even as God has forgiven you. 70 times 7, We should forgive one another. sisters and brothers loving each other, we should forgive one another. Forgive, forgive, forgive one another. This is what we should do. Forgive, forgive, forgive one another, even as God has forgiven you. Yuk adik-adik, sama-sama katakan dengan kakak ya. Dengan pertolongan Tuhan, aku bisa mengampuni orang lain. Kak Hana sekali lagi dong. Yuk adik-adik. Dengan pertolongan Tuhan, aku bisa mengampuni orang lain. Wah, kira-kira hari ini ada ayat hafalannya nggak ya, Kak? Ada dong Kak Hana. Ayat hafalan kita hari ini ada di Matius 6 ayat yang ke-14. Bunyinya, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Sekali lagi Kak Hana, yuk sama-sama Kak. Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Wah, thank you ya Kak Marta. Hari ini Kak Marta sudah mengingatkanku untuk belajar mengampuni. Sama-sama Kak Hana. Adik-adik, gimana kalau kita sekarang berdoa bersama-sama?
Kita mau minta pertolongan Tuhan Yesus supaya kita dimampukan untuk mau mengampuni orang lain. Oke Kak, kalau gitu adik-adik mari kita berdoa. Kakak yang pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami boleh belajar mengampuni orang lain. Engkau yang menuntun menyertai kami agar kami dapat mengampuni orang lain seperti Engkau telah mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang adik-adik angkat tangannya yuk. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dan memampukan engkau untuk menjadi anak-anak yang mau mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya katakan amin. Kak, gimana kok sekarang kita mau main Istana Pasir? Asik banget. Adik-adik, see you again next week ya. Bye-bye. God bless you. Bukan